Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak yang hebat? Saya berharap kalian dalam keadaan yang semangat pada pertemuan kali ini. Saya Mega Purnamasari. Sebelum itu, saya punya sebuah kutipan dari Imam Syafi'i yang mengatakan, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka pada perjumpaan kita kali ini, saya akan membahas tentang motivasi diri sebagai inspirasi belajar. Apakah kalian tidak semangat belajar? Bagaimana kalian memotivasi diri dalam belajar? Kemudian, kenapa kalian tidak semangat belajar? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tips-tips supaya kita semangat belajar. Sebelumnya, apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan diri, kegiatan belajar, dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan akan dikehendaki oleh subjek belajar itu tercapai. Dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi belajar adalah dorongan atau kekuatan dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan serta arah belajar untuk mencapai tujuan yang dikehendaki siswa. Selanjutnya, kita masuk pada manfaat motivasi belajar. Manfaat yang pertama yaitu motivasi sebagai pendorong perbuatan. Hal ini sejalan dengan rasa keingintahuan yang akhirnya mendorong diri untuk belajar. Sikap inilah yang akhirnya mendasari dan mendorong ke arah sejumlah perbuatan dalam belajar. Jadi, motivasi yang berfungsi sebagai pendorong ini mempengaruhi sikap apa yang seharusnya diambil dalam rangka belajar. Yang kedua, motivasi sebagai pengarah perbuatan, yaitu dengan menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang mendukung guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Yang ketiga, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologi yang melahirkan sikap terhadap diri itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung. Diri akan melakukan aktivitas dengan segenap jiwa dan raga. Akal dan pikiran berproses dengan sikap raga yang cenderung tunduk dengan kehendak perbuatan belajar. Nah, itu pemaparan dari saya tentang manfaat motivasi belajar. Selanjutnya kita akan mempelajari upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, menentukan cita-cita. Menentukan cita-cita kalian dapat memperkuat semangat belajar dan memilih cara belajar yang tepat buat kamu. Yang kedua, tentukan hukuman hadiah untuk dirimu. Hukuman dan hadiah yang ditentukan untuk diri sendiri akan meningkatkan keinginanmu untuk belajar. Pada akhirnya, keinginan belajar lama-kelamaan akan berubah menjadi kebutuhan untuk belajar. Hukuman yang kamu tentukan harus dapat kamu lakukan, misalnya, jika kamu tidak belajar, kamu tidak akan main game, atau membeli es krim, atau bermain sepak bola dengan teman-teman. Seperti halnya hukuman, hadiah yang kamu tentukan harus dapat menambah semangat kamu dalam belajar. Misalnya, jika kamu sudah belajar, kamu boleh bermain game, atau beli es krim, atau bermain dengan teman-teman. Selanjutnya, mengukur kemampuan kamu dalam belajar. Dengan mengukur kemampuan belajar, kamu dapat menyelesaikan cara belajar serta durasi yang tepat buat kamu, sehingga ketika kamu belajar tidak akan mudah bosan dan kehilangan semangat.
Siapkan kondisi fisik. Sebelum belajar, pastikan kondisi fisik dalam keadaan prima dengan selalu menjaga kesehatan seperti makan makanan yang sehat, berolahraga, atau istirahat yang cukup. Jangan sampai begadang. Hal ini yang dapat membuat kamu lakukan untuk menjaga kesehatan ketika belajar. Persiapkan kondisi jiwa. Ketika belajar, pastikan kita tidak dalam keadaan marah atau perasaan yang tidak nyaman. Belajar dalam keadaan terpaksa juga akan membuat merasa melelahkan dan membosankan. Pasti kalian juga pernah merasakannya. Selanjutnya, persiapkan lingkungan belajar. Sebelum belajar, siapkan dulu lingkungan belajar yang nyaman dengan membersihkan tempat belajar dan hindari tempat yang banyak gangguan. Nah, kita masuk pada topik apa dampak motivasi belajar yang rendah. Lemahnya motivasi belajar akan melemahkan prestasi belajar dan melemahnya kegiatan belajar. Yang pertama, tidak antusias dalam belajar. Pasti kalian juga pernah tuh pada saat tidak antusias, kalian akan lemes dan males-malesan. Yang kedua, merasa cepat bosan. Yang ketiga, menjadi pasif. Yang keempat, cepat mengantuk. Begitulah penjelasan dan tips meningkatkan motivasi belajar. Apakah kalian sudah memahaminya? Sekarang yang harus kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Tayangan ini dapat membantu kalian dalam memotivasi diri dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.